Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja, di sini saya akan membahas sebuah persoalan yang telah dipertanyakan oleh salah seorang teman saya. Dia bertanya bagaimanakah hukum menggunakan barang gadaian atau memanfaatkan barang gadaian, seperti contoh misalkan ladang pertanian atau sawah yang disewakan kemudian dimanfaatkan ladang tersebut oleh si penerima gadai. Ini bagaimanakah hukumnya, apa diperbolehkan seperti itu atau bagaimana? Nah, sebelum saya membahas atau sebelum saya menjawab tentang persoalan tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu konsep-konsep yang ada di dalam masalah akad gadai. Ini saya ambil keterangannya di dalam kitab Baijuri halaman 360 juz pertama cetakan Haromen ya. Yang punya kitabnya tinggal dibuka saja. Kita telah bareng-bareng. Kalau sumpama keterangan saya ada yang salah atau ada yang kurang tepat, mohon berpendapat di kolom komentar. Nanti akan saya diskusikan kembali. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa di dalam masalah gadai ini ada 3 komponen yang kita harus ketahui. Jadi komponen dasar yang harus kita mengerti ya. Jadi komponen tersebut apa saja? Satu, itu adalah rohin. Siapa itu rohin? Rohin adalah orang yang menggadaikan. Kemudian yang kedua ada al-murtahin. Al-murtahin berarti orang yang menerima gadai. Dan yang ketiga adalah almarhun atau almarhunah, barang yang digadaikan. Jadi 3 komponen itu adalah satu yang menggadaikan, 2 yang menerima gadai, dan yang ketiga adalah barang yang digadaikannya. Nah, dalam konsep fikih gadai, sesuai yang dijelaskan di dalam kitab Baijuri ini, bahwa di sini ada keterangan wa alla yushtaroto fihi ma yadurur rohina awil murtahina ka'ayyushtaroto anna tahaddusa jawaidihi marhunatun au anna manfaatahu lil murtahin. Jadi ada satu larangan ataupun satu peringatan bahwa di dalam masalah rohan ini tidak boleh ada syarat yang sekiranya itu memberatkan atau membahayakan terhadap orang yang menggadaikan atau rohin. Juga tidak boleh ada syarat-syarat yang merugikan ataupun membahayakan terhadap al-murtahin atau si penerima gadai. Contoh bagaimana syarat yang bisa menyebabkan akad rohin ini menjadi batal. Contohnya seperti ka'ayyushtaroto anna tahaddusa zawaidihi marhunatun, seperti mensyaratkan jika barang gadaian ini mempunyai sesuatu yang akan muncul di kemudian hari. Contoh misalkan kayak menggadaikan kebun ya. Menggadaikan kebun yang di dalamnya itu terdapat banyak pohon-pohon yang berbuah, yang nantinya berbuah, contoh mangga ataupun pisang atau apalah. Kemudian mensyaratkan jika nanti pohon-pohon tersebut itu berbuah, misalkan ini ya disyaratkan oleh atau yang mensyaratinya adalah si murtahin atau yang menerima gadai. Misalkan begini, kalau seumpama nanti barang gadaiannya ini, contoh pohon mangga atau pohon pisang ini berbuah, nanti buahnya akan saya ambil atau akan saya makan. Nah, ini adalah salah satu syarat yang merugikan terhadap rohin, yaitu orang yang menggadaikan, karena pada hakikatnya gadai itu ya utuh. Jadi sebenarnya yang kalau berbuah itu juga itu miliknya rohin, miliknya orang yang menggadaikan, bukan miliknya orang yang menerima gadai. Jadi kalau menerima gadai dia hanya sebatas seperti dititipkan barang saja, tapi tidak bisa memberi atau tidak bisa mengambil barang-barang yang muncul daripada barang gadaian itu. Itu contoh yang tidak diperbolehkan. Jadi contoh lainnya seperti apalagi au anna manfaatahu lil murtahin, atau juga si murtahin ini mensyaratkan bahwa
kemanfaatan dari barang yang digadaikan itu harus kembali kepada dirinya. Contoh sawah ataupun ladang pertanian, kan ini kan nganggur, nggak ada tumbuhan misalkan ya, nggak ada padi, nggak ada apa. Kemudian si murtahin ini atau si penerima gadai ini dia memberikan ajuan syarat kepada orang yang menggadaikan, saya akan menerima penggadaian kamu ini berupa sepetak tanah, tapi saya ingin atau saya mensyaratkan bahwa tanah ini harus saya garap begitu, atau saya manfaatkan. Jadi nanti dia yang menanam padi di sawah gadaian tersebut. Nah ini kan juga merugikan terhadap si rohin, atau ya intinya sesuatu yang sebenarnya adalah hak miliknya rohin kemudian dipaksa oleh si murtahin, oleh si penerima gadai, seolah-olah nanti manfaat ataupun sesuatu yang perkara yang digadaikan seperti buah-buahan mungkin itu adalah milik si murtahin. Jadi ini konsep dasarnya dulu, tidak boleh ada syarat kan begitu. Nah kemudian kita lanjut pada pembahasan masalah sawah yang memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jika menggadaikan sawah itu ya pasti sawahnya dipakai oleh orang yang menerima gadai atau murtahin. Ini bagaimana, apakah hal semacam itu dibenarkan atau tidak? Kalau kita hanya melihat pada konsep dasar tadi yang sudah saya jelaskan, ya jelas haram ya, karena memang ini ada unsur-unsur yang merugikan terhadap salah satu pihak, di mana barang gadaian milik rohin, milik orang yang menggadaikan ini, kemanfaatannya itu diambil oleh si murtahin atau yang menerima gadai. Nah tetapi menyikapi tentang problem yang sudah beredar di kalangan masyarakat, yaitu terkait memanfaatkan atau mengambil manfaat terhadap barang-barang gadaian, itu apakah merupakan sebuah syarat jika memang tidak disebutkan di dalam akad. Kalau sebutkan dalam akad jelas itu syarat, tapi permasalahannya itu tidak ada syarat di dalam akad, namun setelah digadaikan, barangnya itu digadaikan, dengan sendirinya si murtahin atau si penerima gadai ini akan menggunakan barang gadaian tersebut. Nah ini apakah itu menempati kedudukan syarat? Nah kalau dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair saya baca di halaman 96 di cetakan Maktabah Darul Kutub Al-Ilmiyah ini ada perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi hal tersebut. Kebanyakan para ulama memang berpendapat bahwa kebiasaan yang murni berlaku di masyarakat dengan memanfaatkan atau menggunakan barang-barang gadaian itu tidak menempati syarat. Artinya berarti kebiasaan tersebut, jadi memanfaatkan barang-barang gadaian itu beda dengan seseorang yang ketika menerima barang gadaian itu mengatakan bahwa barang gadaian ini akan saya manfaatkan atau akan saya gunakan. Ini berbeda. Jadi antara orang yang mengucapkan bahwa barang gadaian ini akan saya pergunakan atau harus diperbolehkan saya gunakan, dengan murni kebiasaan yang berlaku bahwa setiap barang gadaian itu pasti digunakan oleh orang yang menerima gadai. Jadi harus bisa dibedakan antara dua kondisi tersebut. Satu kondisi syarat itu adalah adanya ucapan dari penerima gadai yang meminta barang gadaian ini boleh untuk dimanfaatkan, digunakan oleh dirinya. Yang kedua murni kebiasaan, yaitu si murtahin atau si penerima gadai dengan sendirinya itu menggunakan atau memanfaatkan barang-barang gadaian, tapi tanpa ada sigot atau ucapan-ucapan yang mengindikasikan terhadap syarat. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa murni kebiasaan masyarakat yang menggunakan barang gadaian itu tidak sama dengan posisi syarat. Tadi tidak sama dengan orang yang mengatakan bahwa barang gadaian ini akan saya pergunakan. Itu berbeda. Maka bisa kita simpulkan bahwa akad rohon atau akad gadai itu tetap berjalan dan hukumnya adalah sah, selama itu adalah murni daripada kebiasaan yang memang berlaku di masyarakat tanpa ada ucapan-ucapan
atau sigot-sigot yang mengindikasikan adanya syarat di awal akad. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa ya saya jelaskan dalam masalah pemanfaatan atau penggunaan barang gadaian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika memang masih ada yang belum bisa dipahami. Tinggal komentar saja di kolom komentar di bagian mana yang masih belum paham, nanti akan saya jelaskan ulang insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.